Sebenarnya yang banyak disarankan Sabrang itu semuanya berwatak revolusioner. Ya, misalnya Sabrang mengatakan anak-anak sejak kecil dibiasakan mengerjakan apa yang kebanyakan orang mengerjakan, misalnya antri, atau hormat pada orang tua, mencium tangan bapak ibu, dan adab dan sebagainya. Terus kemudian semua revolusioner. Nah, terus kita tahu bahwa sebenarnya setiap negara kan bisa melakukan revolusi dengan tidak terlalu sukar karena ada garis komando, iya, ada otoritasnya. Presiden ngomong apa, menteri menerapkan, itu kan sudah revolusi sampai ke Irian Jaya, sampai ke Aceh, sampai kemana-mana kan. Jadi kita harus punya jiwa revolusioner untuk mengubah segala sesuatu kan begitu. Nah, tadi sudah kita omongkan mengenai revolusi untuk gatal untuk membersihkan sesuatu dari tingkat kuantitatif fisik sampai kualitatif politis sampai budaya dan seterusnya. Kemudian adab. Nah, Sabrang punya paket mengenai membiasakan untuk menghargai. Menghargai itu kan kalau orang Islam kan dimulai dari syahadat, Mas Eni. Jadi kita appreciate kepada Tuhan, terus kita bilang asyhadu alla ilaha illallah. Terus kita temukan bukan hanya mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan, tapi kita menemukannya di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Di pohon kita menemukan fungsi Allah, ya, peran Allah dalam kehidupan kita. Jadi ini juga sebuah revolusi. Jadi revolusi itu kata yang tidak perlu kita takuti karena revolusi bisa dilakukan dengan sangat indah. Jadi misalnya menteri menganjurkan keluarga-keluarga yang anaknya bersekolah untuk melakukan ini di rumah yang sifatnya revolusioner. Bisa aja. Jadi revolusi tidak harus berkumpul rame-rame untuk menumbangkan presiden. Revolusi itu adalah perubahan yang signifikan, fundamental dari perilaku manusia yang bisa dimulai dari keluarga, bisa dimulai dari sekolah, bisa dimulai dari mana-mana. Nah, sekarang revolusi untuk menghargai tadi, Bang. Tolong, Bang. Kalau saya akan menyebutnya itu dimulai dari syahadat. Syahadat itu kan apresiasi terhadap keberadaan Allah dan fungsinya kan gitu. Nah, terus ini tadi kenapa itu kan paket ketiganya. Yang pertama adab untuk menumbuhkan kolaborasi. Kolaborasi dipakai apa? Kebiasaan untuk menuntaskan proyek, melakukan sesuatu. Ini akan menghasilkan output. Output ini untuk apa? Untuk dihargai oleh yang lain. Dihargai itu tidak selalu harus bagus. Bisa dikritik. Beda kritik sama nyinyir beda loh. Kalau nyinyir pokoknya urusannya menjelekkan. Kalau kritik memberi kesempatan. Waton nggak senang nyacat gitu waton itu nyelo, kan? Nyinyir. Tapi kalau kritik kan memberi kesempatan yang dikritik untuk menjadi lebih baik. Dan ini ketika sebuah karya diberi respon, hasil dari proyek ini diberi respon, ini dia akan menjadi tumbuh lagi nih terus-terusan. Nah, jadi ekosistemnya berjalan nih. Kolaborasi membuat sesuatu, memperbaiki sesuatu, kolaborasi lagi, dan terus-terusan ini mesinnya. Biasanya itu dibedakan antara kritik dan apresiasi. Yang memberi ruang untuk tumbuh itu namanya apresiasi kalau dalam kesenian ya. Kalau kritik itu biasanya ya pokoknya ndolek eleke kan. Cari buruknya, cari kelemahannya, cari jeleknya, cari hancurnya, kacaunya kan gitu. Nah, yang dimaksud Sabrang, semua kritik itu adalah membukakan pintu bagi yang dikritik untuk memperbaiki. Ya, kan gitu. Itu namanya kritik, bukan nyinyir. Kalau nyinyir itu kan kepentingan subjektif yang nyinyir. Kalau kritik untuk kepentingan yang dikritik. Iya, betul. Itu akurat menurutku itu. Apa petanya? Ya, kunci dari peradaban menurut saya, ini tulang punggung dari kemajuan peradaban itu memang ekosistem keberpendidikan, ekosistem keilmuannya, itu tulang punggungnya. Karena yang bisa menembus sesuatu yang baru itu kan memang dari analisis keilmuan. Tapi harus kita akui, institusi yang paling lambat beradaptasi itu adalah institusi pendidikan. Ini bukan potret subjektif ya, sebisa mungkin saya objektif ini. Ini kalimat aslinya keluar bukan dari saya. Dan saya mencoba meneliti, ternyata memang yang paling lambat bereaksi terhadap keadaan itu memang pendidikan. Dan itu sangat bisa dipahami karena pendidikan terbukti menjadi tulang punggung secara lama. Dia merubah dikit nih, gesernya peradaban akan signifikan. Tapi bisa dilihat dari sudut pandang kesempatan.
siapa yang paling berani duluan untuk merevolusi metodologi pendidikan, metodologi jalur keilmuan dan ekosistem di dalamnya, dia akan punya advantage, dia akan punya gas yang lebih besar daripada yang belum berani merevolusi itu. Dan harus berubah, maksudnya di dunia itu tidak ada yang tidak berubah, yang pasti dari kehidupan adalah perubahan. Siapa yang paling bisa beradaptasi duluan terhadap perubahan, dia yang paling di depan. Atau siapa yang bisa mendapatkan fatonah dari Allah atau sultan dari Allah untuk merintis atau untuk mempelopori perubahan nanti kan. Tidak hanya siapa yang paling duluan berubah, tapi siapa yang bisa mempelopori perubahan. Membuat perubahan secara tepat, mempelopori misalnya perubahan Ma'iyah itu kan revolusi interaksi, revolusi forum. Jadi dia memperbarui, merevolusi satu mekanisme sedemikian rupa kan gitu. Dari revolusi menghargai tadi berangkat, sekarang kan zaman di mana manusia paling rendah kadarnya untuk saling menghargai satu sama lain. Dengan adanya medsos terutama ya. Medsos itu kan ngomong itu tanpa mempertimbangkan bahwa yang diomong itu manusia kan gitu. Nah, ya. Nah, itu kalau dalam Islam namanya muwajah. Muwajah itu kan semakin kita bisa bertatap muka, bertegur sapa dengan bertatapan wajah satu sama lain, itu semakin. Kalau saya ngelihat Sabrang di WA sama sekarang kan beda. Ketika di WA saya belum tuh punya kesadaran utuh mengenai kemanusiaan Sabrang. Tapi kalau sekarang kan saya berhadapan dengan manusia Sabrang. Nah, apalagi hurufnya pendek-pendek kalau WA. Jadi sekarang kita ternyata harus waspada terhadap segala macam bentuk komunikasi atau interaksi atau apapun yang membuat kita merendah kesadaran kita bahwa kita sedang berinteraksi dengan manusia. Ya. Nah, itu medsos itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa membayangkan ada Donald Trump yang presiden itu dibully habis gitu ya. Karena dia memang memberi kesempatan kepada orang untuk tidak berpikir bahwa Trump itu ya manusia. Siapa bilang Trump itu bukan manusia kan begitu. Demikian juga mungkin tokoh-tokoh nasional kita kan diomongin seperti dia itu teman bermain kekean di kampung kan begitu. Jadi sama sekali tidak ada penghargaan. Jadi sekarang segala macam teknologi komunikasi kalau bisa sebisa mungkin menghadirkan manusianya, Bang. Iya. Manusia kan, sepemahaman saya manusia ada dua sifat, ada sifat hewannya, ya, naluriahnya, responsifnya, yang biasanya memang snap decision, nalurinya yang lebih bekerja, dan ada sifat yang lebih tinggi wisdomnya. Arahnya kemana nih dari interaksi? Memang keadaan biasanya yang membuat itu ke arah tidak hewan, ke arah wisdom, itu terjadinya reward punishment dalam interaksi. Ada, kalau kamu semakin hewan ya semakin ada hukumannya dalam sebenarnya gitu. Kalau saya pakai terminologi bukan hewan, karena hewan tidak salah apa-apa. Tidak ada binatang yang salah secara apapun. Kalau saya setan, iblis setan. Jadi manusia itu punya dimensi malaikat, punya dimensi iblis dan setan, iblis atau setan. Jadi kalau malaikat itu, kalau dalam maknanya kan kita pakai itu ya. Malaikat itu pasti benar, pasti baik. Ya malu mayuk marun. Dia 100% taat kepada Allah. Sementara yang ini kan 100% balelo kepada Allah kan. Nah, manusia punya kemungkinan dua itu. Nah, tinggal khilafahnya, tinggal kepemimpinan di dalam diri setiap manusia untuk berpihak kepada yang mana, untuk memenangkan pertarungan yang menang malaikatnya sehingga menghasilkan wisdom, keberadaban dan seterusnya, ataukah memenangkan setannya sehingga menghasilkan penghinaan, bullying atau penistaan dan seterusnya itu. Jadi, nah sekarang kan karena tidak ada pendidikan untuk itu, Bang. Karena kan secara formal pendidikan kan tidak ngakui ada malaikat. Ilmu apa yang mengakui ada malaikat? Itu kan hanya mengutip ayat atau hadis saja, tapi kan tidak ada elaborasi ilmiah yang mengakui ini loh malaikat, ini loh setan, kan tidak ada. Kan nggak ada yang setan kan disebut dalam pergaulan budaya, tapi tidak di dalam interaksi ilmu. Ilmu kan tidak mengakui adanya setan maupun malaikat. Nah, oleh karena itu kita jangan terlalu mengandalkan atau jangan hidup hanya di dalam peta akademis, tapi hidup dalam kehidupan yang kafah tadi, yang tuntas tadi, Bang. Karena tuntas itu kan bukan hanya soal selesainya sebuah proyek atau pekerjaan,
Yang disebut tuntas itu adalah kalau ruangnya 1000 kilometer persegi ya seluruhnya itu menjadi kesadaran kita gitu loh. Kalau Anda nyetir bis ya kesadaran Anda adalah kesadaran ruang bis. Kalau Anda naik motor ya kesadaran tuntasnya adalah kesadaran naik. Jadi itu kan mungkin yang disebut kafa itu untuk dulu fisilmi kafa itu masuklah secara tuntas tadi Bang. Masuklah ke dalam silmi secara tuntas. Nah, silmi itu adalah segala macam wisdom kehidupan yang kemudian lulus di dalam parameter Islam, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, oke, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman yang mendasar bagi teman-teman semuanya. Ya. Mungkin tidak akademis, tapi kira-kira kita sudah mengerti pangkal-pangkalnya dan fundamennya untuk lebih baik dan lebih bermanfaat berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.